Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bapak Guru Mudassir SPDI. Semoga anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran kita pada saat ini. Selanjutnya dalam pembelajaran kita kali ini, Bapak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk memudahkan anakku sekalian di dalam mengikuti pembahasan materi kita yang kita pelajari saat ini. Dalam pembelajaran kita kali ini ada 3 kompetensi dasar yang harus dipelajari oleh anak sekalian. Yang pertama, menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian, memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, nanti akan dipraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, dalam materi ini pula kita akan mencapai indikator anakku sekalian. Dalam indikator pencapaian ini, anak-anakku sekalian diharapkan untuk bisa menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian anakku sekalian juga diharapkan bisa menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian anakku sekalian bisa menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga anakku sekalian bisa menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya, peserta didik atau anakku sekalian bisa mempraktikkan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anakku juga bisa atau mampu mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini diharapkan kepada semua peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian, peserta didik atau anakku sekalian dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga anakku sekalian bisa atau dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, anakku sekalian juga dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian, anakku juga bisa menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan terakhir, anakku sekalian bisa atau dapat mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian anakku sekalian, silakan mengikuti pelajaran ini dengan mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan oleh Pak Guru. Kemudian melihat buku pelajaran kelas 7 sesuai mata atau kegiatan yang kita pelajari pada bab 3. Kemudian anakku sekalian mengikuti langkah kegiatan yang telah ditentukan, yaitu anakku sekalian secara berkelompok nantinya di rumah mengikuti langkah kegiatan seperti di bawah ini, yaitu secara berkelompok dengan cara berdiskusi disesuaikan dengan jumlah siswa yang telah dikelompokkan. Kemudian dalam kegiatan kelompok ini, anakku sekalian silakan mengamati gambar yang telah diberikan, kemudian melakukan diskusi kelompok, serta kita akan mempresentasikan pada saat pertemuan selanjutnya. Kemudian anakku sekalian silakan mencari informasi tentang materi kita dari sumber yang lain yang telah ditetapkan. Untuk pemahaman awal, silakan anakku sekalian mengamati gambar di bawah ini atau gambar mengenai tata cara bersuci. Kemudian setelah mengamati gambar tersebut, anakku sekalian silakan mengidentifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian setiap kelompok bertugas untuk mengidentifikasi kejadian yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian nantinya perwakilan kelompok yang telah ditunjuk sebagai penyaji supaya bisa menganalisa gambar tersebut di atas. Kemudian nanti kelompok yang lain juga memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dikemukakan oleh kelompok penyaji. Setelah itu, setelah kelompok masing-masing telah membuat tanggapan serta mengungkapkan berbagai pertanyaan terhadap kelompok lain, maka diharapkan anakku sekalian untuk mengumpulkan data yang terkait dengan materi kita, yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, yaitu link YouTube yang berkaitan dengan video pembelajaran kita. Setelah itu diharapkan siswa untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan tahara dari buku paket ditambah dengan yang diambil dari berbagai sumber. Setelah itu anakku sekalian bisa mengolah informasi tersebut yang telah diamati dan mengumpulkan data dari video serta buku-buku sumber lainnya. Kemudian anakku sekalian menjelaskan problematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan tahara, di mana sudah telah disampaikan tadi bahwa tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Kemudian najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf serta ibadah lainnya. Demikian dari penyampaian Bapak Guru, mudah-mudahan anakku sekalian bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Kemudian setelah itu kita akan bertemu kembali dengan memberikan tugas kelompoknya masing-masing pada pertemuan selanjutnya untuk kita bahas di pembelajaran di luar jaringan atau tatap muka yang akan kita laksanakan minggu depan. Demikian anakku sekalian, semoga pelajaran yang kita pelajari pada saat ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan anakku sekalian tentunya bisa juga mempraktekkan apa yang telah disampaikan dari materi ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.